Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Munisa, dosen Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi informatika dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep teori otomata, finite otomata, ekspresi reguler, tata bahasa bebas konteks, bentuk normal chunks, pengantar mesin Turing, dan implementasi otomata. Pada kesempatan ini pula saya akan memperlihatkan dan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan ke-7. Video ini akan membahas mengenai materi penggabungan dua buah finite state otomata. Adapun indikator capaian pada materi pertemuan 7 adalah menguraikan tata cara penggabungan dua buah finite state otomata union dan menguraikan tata cara penggabungan finite state otomata konkatenasi. Berikut adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada hari ini kita lanjut materi pertemuan untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Jadi ada pembelajaran yang telah kita lalui, sudah belajar logika informatika, sudah belajar matematika informatika. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah penerapannya dan penggunaannya. Oke, dalam suatu mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nah, untuk materi ini adalah penggabungan dua buah finite state otomata. Nah, penggabungan dua finite state otomata. Nah, yang akan kita capai dari sini, saya akan memperlihatkan rencana pembelajaran saya. Apa yang ingin kita capai dari materi ini? Jadi, kalau misalnya menggabungkan dua finite state otomata, itu union. Jadi kita menggunakan kata union. Union itu kalau misalnya dalam himpunan berarti dia adalah gabungan. Simbolnya adalah huruf seperti huruf U. Ya, seperti huruf U, tapi dia adalah gabungan ya. Gabungan. Union. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ketepatan dalam menggabungkan dua finite state otomata, dia adalah konkatenasi. Nah, notasi untuk konkatenasi adalah titik. Nah, untuk ini deh, jadi penggabungan dua finite state otomata itu menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggabungkan dengan union, dan yang kedua adalah konkatenasi. Ya, konkatenasi dengan notasinya untuk union seperti ya gabungan seperti huruf terbalik, kemudian untuk konkatenasi tanda titik. Jadi itu yang akan kita capai untuk materi penggabungan dua buah finite state otomata. Sebelum itu sebelum saya lanjut materi, saya akan absen dulu presensinya kalian, mengecek siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini. Mas Pur, nggak ada ya? Niki, Carlos, Muhammad Afriansyah, nggak ada. Purwanti, Ahmad Mahmud, Mahrumi, Efrianti, Irni, Yeni, Putri, Jayus, Agnesti, Riki Paiwang, Divin, kemudian Rio, Maruf, Al-Nodam, Gilang, Regina, ini izin, Elgi Kirana, Morin, Rehan,
Regina. Ya. Bobby. Anita Rahmayani. Amos. Jesse. Oke, kita ke materi pembelajaran ya, Dek. Penggabungan dua buah filter otomata seperti tadi yang ingin kita capai, ada penggabungan, dua penggabungan. Yang pertama itu union dan yang kedua adalah konkatenasi, benar. Yang pertama kita lihat pada dua mesin FSA dapat dilakukan penggabungan union dan konkatenasi. Nah, misalkan terdapat dua buah mesin. Jadi kita misalkan ya, mesin otomata itu M1 dan M2. Perhatikan, Dek, masing-masing mempunyai state awal dan state akhir. Demikian pun juga untuk gambar kedua atau mesin yang kedua. Ada state awalnya dan ada state akhirnya. Kita misalkan mereka mesin 1 dan mesin 2. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Kita ke yang pertama dulu. Operasi union finite state automata. Nah, kita lihat, Dek, diketahui M1 adalah bahasa yang diterima oleh M1 dan LM2 adalah bahasa yang diterima oleh M2. Dilakukan operasi union berikut. Jadi dapat LM3. Nah, kalau dia union, perhatikan LM3 sama dengan LM1 digabung dengan LM2. Lihat tandanya. Atau dengan notasi lain. Jadi ada dua notasi yang bisa digunakan. Ada gabungan, ada tanda tambah. Ya, Dek. Kita misalkan hasil penggabungannya itu, hasil unionnya yang pertama kita misalkan M3. Jadi ada tadi dua buah mesin, M1 dengan M2. Kemudian digabung menghasilkan M3 untuk union. Jadi ada syarat untuk menggabungkannya. Misalkan M1 dan M2 dapat dilakukan penggabungan yang menghasilkan M3 dengan cara yang pertama, tambahkan state awal untuk M3, hubungkan dengan state awal M1 dan state awal menggunakan transisi epsilon. Nah, saya simpulkan di sini, Dek. Ini maksudnya ada dua buah mesin. Ada tadi mesin pertama dan mesin kedua. Nah, untuk operasi union, menggabungkan dengan union itu caranya adalah menambahkan state awal dan menambahkan state akhir langsung ditambahkan. Kemudian untuk transisinya kan biasanya ada transisi ya. Transisi itu tanda-tanda panahnya ya, transisinya itu kita transisi epsilon. Kita kasih transisi epsilon. Kita bisa lihat, Dek, di sini. Nah, ini kan mesin 1, oke? Mesin 1 yang soal tadi. Kemudian ini mesin 2. Caranya adalah menambahkan state awal untuk M3. Kemudian hubungkan dengan state awal M1. Jadi menghubungkannya menambahkan state awal. Ini yang dimaksud menambahkan state awal. Ini. Kemudian dihubungkan dengan state awalnya M1. Lihat ya, M1 ini kan TA0, ya kan? M1. Kemudian lihat lagi menghubungkan, jadi dihubungkan dengan transisi epsilon. Ini ada transisi epsilon ya. Kemudian cara yang kedua adalah menambahkan state akhir untuk M3. Menambahkan state akhir. Tadi yang pertama ditambahkan state awal, penghubungnya ke kedua mesin tadi, mesin 1 dan mesin 2 adalah transisi epsilon. Perhatikan ya. Kemudian yang cara yang kedua menambahkan state akhir. Kita simbolkan dia dengan IF. Simbol menandakan state akhir itu apa? Apa yang menandakan dia state akhir? State-nya lingkaran dua kali, ya. Jadi IF transisinya apa? Epsilon. Tadi mesin pertama ada state akhirnya. Ada. Ini mesin kedua ada state akhirnya. Tapi karena ditambahkan state akhir yang syarat keduanya, berarti hilang. State akhirnya berpindah ke IF. Oke? Di sini bisa dipahami. Ini langsung saja deh. Kalau ada yang tidak dimengerti
rumuskan. IS itu berarti yang pertama ditambahkan state awal, terus ditambahkan state akhir, yang lainnya tetap tidak berubah. Transisinya, stringnya, kemudian state-nya tidak berubah. Yang berubah cuman masing-masing state, jadi mesin pertama dan mesin kedua kan ada state akhir. Tapi karena ditambahkan state akhir, ini IF, jadi dia berubah di sini. Transisinya ke state akhir IM. Transisinya dari state awal ke mesin 1 dan mesin 2 itu adalah transisi epsilon. Jadi bisa dilihat untuk union, operasi union dalam penggabungan FSA itu berarti kita cuma menambahkan state awal dan state akhir. Yang menghubungkannya adalah transisi epsilon. Ini diperhatikan, transisi epsilon, transisi epsilon. Yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap. Oke, sampai di sini deh. Berdasarkan jadi ini operasi apa tadi namanya ini deh? Penggabungan dua FSA dengan cara union. Silakan bisa dilihat dulu yang mana kira-kira yang kalian masih kurang paham deh mengenai union ini. Penggabungan dua FSA dengan union. Oke, silakan. Gimana kira-kira? Oke, Carlos. Di variabel step awal Di step awal. maksudnya itu apa? QS. Nah, QS kan tadi menambahkan state awal. Sedangkan kita tahu state awal itu QS, itu sebenarnya bisa kita menggunakan simbol QS karena start. Di start. Karena ketahapan-tahapan state-nya ya, di start. Boleh juga kamu menggunakan IA, cuman karena di sini mesin pertama sudah ada simbol A, jadi tidak digunakan. Jadi kita mengambil QS. Oh, bisa Kemudian, diganti. bisa. Bisa. Ingat kan ini QS, Q1, Q2. Boleh, itu kan simbol-simbol set ya. Kemudian kalau ini QS boleh QA, cuman karena ini sudah QA, jadi kan nggak mungkin di sini QA lagi. Nanti bingung. Padahal untuk memperkenalkan di awal itu kan mesin pertamanya sudah di kan agak rancu nantinya deh. Nanti udah bagaimana selesainya ini. Jadi yang perlu kamu fokusnya itu deh cuman ini menambahkan di awal state awal, menambahkan state akhir. Yang lainnya itu tetap. Yang berubah adalah state akhir di setiap mesin 1 dan mesin 2 berpindah ke state akhir IF. Kemudian penghubungnya itu adalah transisi epsilon. Oke, cukup di sini? Paham ya? Bisa. Ini untuk union. Ini tadi yang saya sampaikan di sebelum pembelajaran yang ingin kita capai, ya, yang ingin kita capai. Untuk konkatenasi, ini hasilnya ya, saya bisa supaya lebih jelas ya. QS dan QF adalah state awal dan state final mesin baru FSA. Jadi dari dua mesin pertama dan mesin kedua menghasilkan. Jadi menambahkan QS dan QF itu state awal dan state final mesin baru dengan transisi penghubungnya adalah transisi epsilon. Transisi epsilon. Itu. Oke? Hasil union jelas? Jelas ya? Kita bisa lanjut? Ya. Bisa berikan satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Untuk contohnya deh sebentar akan kita diskusikan. Jadi akan banyak contoh yang akan kita diskusikan. Ya, diskusikan bagaimana sih semua bagaimana union, bagaimana konkatenasi dari berbagai macam mesin-mesin otomata. Oke. Selanjutnya operasi konkatenasi. Diketahui LM1 adalah bahasa yang diterima oleh M1 dan LM2 adalah bahasa yang diterima oleh M2. Dilakukan operasi konkatenasi. Nah, notasi, perhatikan deh, notasi untuk konkatenasi adalah LM4. Tadi kan untuk union menghasilkan LM3. Nah, untuk konkatenasi menghasilkan LM4. Caranya adalah LM1 titik, ingat notasinya untuk konkatenasi adalah titik LM2. Pada dua mesin pilih sel otomata,
misalkan M1 dan M2 dapat dilakukan konkatenasi yang menghasilkan mesin M4 dengan cara step awal M1. Jadi ini dia otomatis deh. Kalau tadi menambahkan di step awal dan menambahkan step akhir. Kalau ini dia otomatis. Jadi step awalnya mesin pertama langsung menjadi step awal mesin yang baru. Ya. Kemudian step akhirnya langsung juga menjadi step akhir dari mesin yang baru. Ya, jadi kita tidak menambahkan apa-apa, tapi dia otomatis. Kemudian penghubung antara step akhir M1 dengan step awal M2, kan tadi M1 ada step akhir, ada step awal, ada step akhir. M2 juga demikian, step awal dan step akhir. Nah, penghubung antara mesin pertama dan mesin kedua adalah menggunakan sama transisi epsilon. Ya, menggunakan transisi epsilon. Kita bisa lihat deh kasusnya sama ya dengan union tadi. Jadi ini syaratnya tadi, step awal M1 menjadi step awal M4, step akhirnya M2 menjadi step akhir M4. Kemudian hubungkan step akhir M1 dengan step awal M2 menggunakan transisi epsilon. Jadi ini yang dimaksud. Nah, di sini kan mesin 1 step awalnya IA0, ya, dengan input 0. Dia otomatis menjadi step awal mesin yang baru. Jadi ini IA0 berubah jadi IS, ya, berubah menjadi IS. Kemudian dia bilang lagi yang kedua, step akhirnya bisa dia berubah menjadi step akhir mesin kedua, IB1 menjadi step akhir mesin yang baru. Jadi anggaplah seperti ini deh. IA0 dengan step akhir IA1, kemudian mesin keduanya adalah mesin yang baru. Jadi ini kembali ditulis kembali IA0, inputan 0, kemudian ke mesin 1. Nah, dia kan dibilang tadi step awalnya mesin 1 langsung berubah menjadi step awal dari mesin yang baru. Ini ke IA0, ya, langsung dirubah menjadi step awal. Selesai. IA1. Kemudian ini IB0 IB1. Dia bilang ini step akhirnya M2, perhatikan deh. Step akhirnya M2, dia berubah langsung menjadi step akhir mesin yang baru. Berubah. Kemudian penghubungnya adalah, jadi dihubungkan mesin 1, mesin 2. Penghubungnya adalah transisi epsilon. Selesai. Materi yang telah saya paparkan pasti sudah ada banyak yang kamu ketahui. Ada beberapa mungkin yang masih ada mengganjal. Oh, bagaimana ini, apa bedanya? Mungkin ada dari antara kalian yang ingin menanyakan. Ayo, siapa yang bisa deh? Apa yang mau bertanya? Oke, silakan Firni. Ibu bisa tolong jelaskan perbedaan antara contoh union dan konkatenasi. Nah, ketika ini union dari dua buah mesin FSA ini kita gabungkan dengan cara menambahkan step awal dan step akhir, langsung ditambahkan. Kemudian langsung dikasih ke transisi epsilon. Nah, kalau dia konkatenasi deh, perhatikan ini. Mesin pertama punya step awal. Nah, untuk step awalnya di mesin yang baru itu berasal dari mesin pertama. Jadi otomatis step awal dari mesin pertama langsung menjadi step awal dari mesin yang baru, yang keempat. Kemudian untuk step akhirnya langsung juga dia otomatis ya, jadi berubah dari IB1 menjadi IF, seperti itu. Oke, bagaimana Firni dan yang lain sudah bisa membedakan antara penggabungan dua buah FSA, union dan
konkatenasi. Sekarang deh, karena saya sudah jelaskan materinya, sudah bisa membedakan juga, kita coba diskusikan. Per kelompok saja ya. Kita coba diskusikan. Ada saya berikan satu kasus yang akan diskusikan bersama kelompoknya. Bagaimana caranya dia mesin-mesin ini, mesin 1 dan mesin 2, dia union dan konkatenasi. Ini adalah kasus yang ingin didiskusikan. Jadi perhatikan, selesaikanlah. Bila diketahui LM1 adalah bahasa yang diterima oleh M1 pada gambar pertama, dan LM2 adalah bahasa yang diterima oleh M2 pada gambar kedua. Diketahui LM3 sama dengan M1 tambah atau union LM2, serta LM1 sama LM2 sama dengan L4 ya, LM1 titik LM2. Jadi yang pertama, gambarkan mesin M3 yang menerima bahasa LM3. Berarti di sini operasi union. Kemudian gambar mesin M4 yang menerima bahasa LM4. Jadi saya persilahkan kalian untuk mendiskusikan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Jadi union seperti apa, terus konkatenasi seperti apa. Oke, silahkan ya, saya beri waktu sekitaran 10 menit untuk mendiskusikan. Kamu kan ingat mesin M1 gimana? Sama juga. sudah dapat ya untuk kelompoknya kalian. Siapa yang konkatenasi? Akan menunjuk satu kelompok yang akan menggambarkan mesin bagian A. Bagian A, silahkan. Siapa tadi yang bisa kelompoknya siapa? Oke, silahkan. Siapa lagi nama tadi? Orin. Silahkan Orin. Ini union atau konkatenasi yang kamu selesaikan union?
Baik, silakan Dek bisa duduk. Terima kasih ya. Nah, jadi benar ya, kita cuman menambahkan untuk union, menambahkan set awal transisinya epsilon. Transisi epsilon. Yang set akhir di kedua mesin itu tidak. Jadi cuma satu set akhirnya ya, cuma satu set akhirnya. Jadi set akhir di masing-masing ini sudah tidak ada. Jadi kita memindahkannya ke state akhir yang baru. Oke, cukup ya. Jadi untuk hasil diskusinya sudah kita laksanakan. Jadi benar, sudah bisa membedakan antara konkatenasi dengan union. Selanjutnya saya simpulkan deh pembelajaran pada hari ini. Jadi sudah benar ini. Bagaimana cara membuat dengan cara mesin M3 yang menerima LM3 dengan union dan konkatenasi. Nah, selanjutnya saya tadi sudah ada yang bertanya perbedaannya. Saya akan mengulang kembali. Apa sih perbedaan mendasarnya? Perbedaan mendasarnya itu adalah dari penempatan set awal dan set akhirnya. Kalau misalnya union, dia ditambahkan set awal dan set akhir yang baru. Kalau konkatenasi dia otomatis berubah set awal mesin satunya menjadi set awal mesin yang baru, kemudian set akhirnya berubah menjadi kapan dia union, kapan dia konkatenasi. Jadi terjawab tadi yang ingin kita capai. Mau menguraikan dan bagaimana cara menggabungkan dengan cara union, bagaimana cara menggabungkan dengan cara konkatenasi. Bagaimana hari ini bisa ya? Bisa? Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pekan depan kita akan masuk materi baru. Materi baru yang akan kita pelajari itu ekspresi regular. Jadi silahkan mencari materi atau dari internet ya, materi-materi terkait dengan ekspresi regular. Jadi sudah supaya ada di pemahaman awal tak. Jadi kita langsung mengajar. Kalian sudah tahu bagaimana ekspresi reguler. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.